Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang obat ranitidin yang disusun oleh Noval Samsul, Baby Nopita, dan Anjani Ramaisa. Obat ranitidin adalah merupakan antagonis kompetitif reversibel reseptor histamin pada sel parietal mukosa lambung yang berfungsi untuk mensekresi asam lambung. Seperti yang kita ketahui, target aksi obat yaitu ada 4, yaitu enzim, kanal ion, protein pembawa, dan reseptor. Dalam video ini, saya akan menjelaskan target spesifik obat pada reseptor. Seperti yang ada di slide, apa itu reseptor? Reseptor adalah makromolekul seluler yang secara spesifik dapat berikatan dengan ligan untuk memicu signaling kimia ke dalam sel sehingga menghasilkan perubahan di dalam sel. Nah, beberapa gambar yang dapat mengilustrasikan reseptor dalam tubuh kita dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan posisi reseptor di dalam tubuh kita, ada 2, reseptor membran dan reseptor intraseluler. Reseptor membran itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, reseptor kanal ion, yang kedua, reseptor yang terhubung protein G, dan yang ketiga, reseptor tirosin kinase. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang reseptor histamin. Reseptor histamin adalah anggota reseptor terhubung protein G dengan ligan alaminya yaitu histamin. Histamin ada hampir semua jaringan dan sel dengan kadar rendah, dan mast sel dan basofil kadarnya tinggi. Reseptor histamin itu terbagi menjadi 4, ada H1 reseptor, H2 reseptor, H3 reseptor, dan H4 reseptor. Pada H1, H2, H3, dan H4 dengan lokasi yang berbeda-beda. Dan kali ini saya menjelaskan lebih detail tentang H2 reseptor antagonis, dan yang kita ketahui salah satu obatnya yaitu ranitidin yang biasa digunakan untuk pengobatan ulkus peptikum. Ulkus peptikum adalah kerusakan pada lapisan mukosa, submukosa, sampai lapisan otot saluran cerna yang disebabkan oleh aktivitas pepsin dan asam lambung yang berlebihan, atau juga karena adanya luka atau defek di gaster di lambung atau di duodenum. Nah, di mana luka itu terjadi membran dari mukosa yang paling atas ke layer yang di dalam. Penyebab dari peptik karena infeksi kuman Helicobacter pylori. Kemudian disebabkan karena NSAID dan juga bisa disebabkan karena stress induced damage. Dari 3 penyebab tersebut, kunci utama dari peptik aster adalah pada asam lambung dan juga pepsin. Jadi kita harus mengetahui bagaimana proses sekresi HCl dan pepsin tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang HCl. Kapan sih HCl disekresi? Jadi HCl akan disekresi pada 2 waktu. Waktu yang pertama dia akan disekresi walaupun tubuh dalam keadaan puasa. Jadi walaupun tidak ada makanan di lambung HCl tetap akan keluar. Kenapa? Karena dia mengikuti irama sirkadian pada tubuh. Waktu yang kedua yaitu HCl akan disekresi apabila ada makanan yang masuk ke lambung. Nah, porsi HCl atau jumlah HCl yang tersekresi akibat adanya rangsang dari makanan jumlahnya lebih besar dibandingkan HCl yang tersekresi akibat irama sirkadian tubuh. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah proses dari sekresi HCl itu sendiri. Jadi HCl baru akan tersekresi apabila ada rangsang pada reseptor histamin, reseptor kolinergik, dan reseptor gastrin pada sel parietal lambung. Apabila rangsang sudah diterima oleh reseptor tadi, rangsang akan diproses dan nanti oleh proton pump. Karena terjadi pertukaran proton, pertukaran H+ dan ujung-ujungnya HCl
akan disekresi ke lumen di lambung. Nah, itu sekilas mengenai sekresi dari HCl. Yang kedua, kita bahas mengenai pepsin. Jadi tadi kan kunci utamanya ada dua, asam lambung dan pepsin. Nah, pepsin itu merupakan bentuk tip dari pepsinogen. Jadi enzim pepsinogen yang dikeluarkan oleh sel Gibbs di lambung baru akan teraktivasi bila suasana di lambung akan asam setelah yang dikeluarkan oleh sel Gibbs di lambung baru akan teraktivasi bila suasana di lambung asam. Setelah teraktivasi, maka pepsinogen akan berubah menjadi pepsin. Nah, jadi H2 blocker atau ranitidin itu akan bekerja secara kompetitif pada reseptor H2. Reseptor histamin di sel parietal lambung, sehingga dia akan mengurangi jumlah sekresi dari HCl. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.